Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pair mata uang favorit kita semua ya, yaitu adalah EURUSD. Yang seperti kita lihat kemarin ya, bahwa di sini terjadi rejection dan diprediksi untuk melanjutkan pelemahannya. Dan ternyata benar bahwa pada hari ini, hari Senin, candle dibuka melemah kembali dan melakukan retest di daerah sini nih, yaitu daily support dia yang paling kuat ya, yang cukup kuat ya, di harga 16868. Jadi kemarin itu saya juga sempat ngomong, jadi kalau terjadi rejection atau terjadi penurunan, itu masih ada kemungkinan besar sekali untuk melakukan retest kembali di area tersebut. Oke, kita langsung aja coba lihat di analisanya. Nah, di sini saya ada tandain ya garis putih. Ya, saya juga ada bilang kemarin di video sebelumnya, kalian bisa lihat nanti akan saya taruh di pojok kanan atas seperti biasa. Silahkan kalian lihat kembali untuk videonya, ya untuk penjelasannya. Saya katakan bahwa untuk saat ini EURUSD sedang dalam megatrend yaitu downtrend. Jadi nggak heran kalau misalkan dia turun kembali dan melakukan testing support di daerah sini 16875. Lalu kita langsung aja masuk ke analisa hariannya. Kita masuk dulu ke candle 4 jam. Kalau kita perhatikan di candle 4 jam harga dibuka tidak lebih dari base yang ini nih, di 17220 sampai 17150. Jadi harga belum bisa menembus base ini sebenarnya. Sempat nembus cuma terjadi rejection lalu turun kembali dengan candle merah yang cukup panjang di 4 jam. Dan di sini kalau kalian mendengarkan video yang kemarin, seharusnya kalian juga akan melakukan short sell atau melakukan short sell ya di sini ya. Lumayan 4 jam. Jadi saya katakan selamat untuk yang mengikuti Juna Trading ID ya, karena saya membagikan ilmu dan juga analisa berdasarkan pergerakan pasar. Jadi bukan karena gambling atau gimana, tapi ini benar-benar saya memperhatikan kembali sebelum saya buat video. Saya pelajarin dulu pergerakannya dan menurut saya yang paling pas baru saya buatkan video untuk kalian semua. Jadi kalau kita perhatikan, emang kemarin itu saya jelaskan ya, kalau dia nggak kuat di sini, dia otomatis akan turun untuk menguji daerah di sini lagi nih 16875. Lalu benar saja hari ini dia menguji area tersebut kembali dan berarti sesuai dengan skenario kita yang kemarin. Ya saat ini dia juga sedang membentuk structure untuk turun. Cuma sayangnya structure turun dia itu kan seharusnya begini ya. Kalau kita lihat di 4 jam itu. Struktur dia untuk turun itu kan gini. Ini kan. Kita gambarnya begini. Oke, kita gambar begini. Nah, setiap penurunan ini, kalau kita perhatikan lebih detail, itu dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Selalu kan. Jadi kan ini selalu begitu ya. Nah, maksudnya, dia naik, tapi nggak pernah naik lebih tinggi dari sini. Nih. Kalau kalian perhatikan, dia memang naik ya, dia emang naik ya, cuma kenaikan dia itu nggak pernah ditutup lebih tinggi dari height yang sebelumnya. Jadi dia membentuk sebuah lower height ya, dan lower height. Jadi itu yang dinamakan dengan structure, lalu membentuk lower low dan lower low. Nah, sedangkan untuk saat ini kalau yang saya perhatikan di sini, si EURUSD ini justru tidak membentuk lower low kembali ya. Sini kan seharusnya dia membentuk dari sini kan dia membentuk lower low ya, lower low. Terus di sini seharusnya dia membentuk lower low. Nah, di sini ada lower low lagi nih. Cuma perlu kita perhatikan bahwa kenaikan yang ini justru dia tidak membentuk lower low. Tapi low dia itu sama dengan ini, yang menandakan bahwa si garis putih ini adalah garis support yang paling kuat untuk dia. Daily supportnya ya, bahasa kayak key supportnya gitu, key support terdekat dia. Jadi ketika harga menjempol atau menembus key support ini, otomatis harga akan melanjutkan penurunannya dan mencari support baru di bawahnya. Jadi untuk saat ini
Yang saya perhatikan itu supportnya itu daerah-daerah sini untuk key supportnya. Dan saya juga selalu mengingatkan kalian untuk memperhatikan pergerakan EUR USD ketika dia menyentuh support ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke candle 1 jam. Di candle 1 jamnya kita juga bisa melihat bahwa harga tidak lebih naik ya. Tidak lebih naik dari harga ini. Makanya tadi penurunan ditambah si EUR USD ini sedang berada dalam masa downtrend ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita kecilin ya. Ini itu channel lainnya dia. Ini channel lainnya dia. Ya, channel lainnya dia. Lalu karena di sini ada channel lain, di sini juga ada base. Jadi saya juga sempat bilang kemarin, kemungkinan besar EUR USD begini, menembus dulu naik, baru dia akan melanjutkan penurunan ke sini. Atau dia nggak menembus ini tapi dia langsung menurun ke sini. Jadi benar sekali ya, benar saja kalau misalkan hari ini si EUR USD ini tidak terjadi penembusan dan malah turun kembali. Dan saat ini kalau kita perhatikan di sini dia belum bisa naik kembali ke area base ini ya, setelah dia turun ke sini karena dia masih ketahan di sini. Kenapa? Kalau kita gambar dengan Fibonacci, kita coba pakai Fibo ya di sini ya. Kita gambar Fibo di sini dari bawah atas ke bawah, kita tarik. Nah, dapat kan? Jadi kalau kita mau short buy ketika dia menyentuh daerah sini, kita bisa take profit di sini. Kenapa? Kenapa dia pergerakannya sampai sini? Karena ini adalah area 618 yang merupakan golden ratio dari Fibonacci yang biasa kita gunakan untuk patokan harga reversal atau berbalik kembali melanjutkan pergerakannya. Jadi ini dia tertahan di area 618 golden ratio-nya Fibonacci. Maka dari itu kenapa harga tidak pernah naik melebihi ini. Nah, jadi itu salah satu dari fungsi Fibonacci, yaitu untuk melakukan take profit dan juga melakukan analisa untuk reversal trading biasanya. Oke, kita hapus dulu ya. Jadi kalau dia mau naik ke sini lagi, otomatis dia harus bisa menjebol tadi ya, seperti yang kita bilang area 618 dia, daerah-daerah sini. Lalu ketika dia udah naik ke sini nanti, otomatis dia akan menguji kembali ke garis ini ya, ke support ini atau base ini di main area ini. Kalau dia berhasil bertahan di sini, dia akan naik ke sini, melakukan retest kembali, baru dia naik. Dengan target kenaikannya itu adalah di sini. Next di main area dia. Tapi kalau dia nggak berhasil dan dia turun kembali, kita bisa katakan market sideways itu daerah-daerah sini. Sampai mungkin sampai ini mengerucut ya. Ini kan dia makin lama makin mengerucut ya kalau kita perhatikan. Nah ini kan dia mengerucut nih. Nah mungkin bisa saja sampai mengerucut gini. Dia buat base baru, terus dia buat di main area baru dia mulai naik pelan-pelan. Nah, kalau begini, kalau di candle 1 jam, kita bisa perhatikan di sini bahwa market sedang sideways. Tahu dari mana? Kalau kita buat di sini nih. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih. Harga itu naik turun daerah-daerah sini doang. Di dalam kotak ini. Nah, itu bisa kita katakan sebagai sideways. Sebenarnya bisa aja kita membentukkannya sebagai base baru di sini. Cuma kan karena base-nya belum selesai dan juga momentumnya belum dapat, ya kita belum dapat momentum candle-nya. Jadi masih bisa dikatakan ini belum base karena dia habis membentuk base dia langsung turun. Jadi ini juga sama, ini namanya juga base. Cuma bentuknya nggak proporsional ya, bahasanya kayak nggak lurus gitu ya. Dia kayak miring gitu ya, atau lebih familiar itu kita sebut sebagai bearish flag. Ini bearish flag, jadi sebenarnya kita bisa entry di sini ketika dia udah breakout. Oke. Tapi ini juga ada beberapa trader yang sebutannya itu base, walaupun tidak horizontal seperti ini. Jadi banyak sebutannya, jadi itu silahkan disesuaikan dengan kalian masing-masing. Kalau untuk saat ini EUR USD menurut saya kalau dia mau naik lagi, syaratnya itu dia harus benar-benar breakout dari sini trendline-nya dia.
Ini kan megatrendnya dia nih. Yang selalu saya bilang dari awal video kemarin ya. Nah, ini megatrend dia yang dimana dia sampai saat ini pun masih belum bisa breakout gitu. Coba kita lihat lagi di candle 30 menitnya. Di candle 30 menit juga terlihat dia belum bisa breakout, dan di sini sama-sama doji ya. Baik itu di 30 menit dan 1 jam itu bersama-sama candle doji, dan artinya kalau begini itu artinya market sedang bingung. Antara dia mau lanjut untuk ke atas ya, atau dia mau begini naik ke atas lagi mencoba, atau dia masih mau sideways di daerah sini. Ya, saya sebenarnya nggak berharap dia untuk breakout dari support ini, karena ini support yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan dia breakout, berarti kita harus mencari base baru dan mencari setup baru. Kenapa? Karena kalau dia breakout, berarti otomatis ini semua yang di atas ini nih, ini yang di sini itu udah berbeda. Pasti ada sedikit revisi dari saya nantinya. Tapi selama pergerakan dia masih dalam daerah-daerah sini, bisa dikatakan bahwa base ini dan semua setup di sini itu masih valid. Jadi saya juga ada coba open ya di sini pas pagi, dan saya take profitnya itu di daerah-daerah sini sebelumnya reverse karena sudah mengenai daily supportnya dia. Jadi ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang mengikuti video-video edukasi dan juga analisa di dunia trading ID. Pasti kalian juga sudah mendapatkan profit juga ya. Terima kasih juga telah mensupport channel ini dari awal banget. Channel ini dibangun, saya emang ingin berniat untuk membantu kalian untuk menjadi trader yang lebih baik ke depannya. Oke, jadi kita di sini, kalau kita lihat di candle 30 menit, kalau misalkan kita masih mau open posisi, saya nggak sarankan untuk open saat ini, karena posisi candle itu lagi di tengah-tengah dan dia bingung dia mau kemana. Jadi lebih baik kalau kita mau open itu, kita harus tunggu di sini kembali atau di sini. Jadi better kita menunggu aja daripada kita masuk terjerumus ke dalam loss yang atau trading yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan kalian mau coba untuk open short position atau sell position short di sini, daerah-daerah sini, kan kalau kita perhatikan candle belum bisa menembus ini dan langsung turun kan. Kalau kalian mau open short position silahkan, cuma disesuaikan kembali ya, setiap kalian mau open posisi disesuaikan kembali. Saya sangat mohon supaya risk to reward ratio itu bisa selalu terukur, karena setiap dari kita itu punya risk to reward ratio yang berbeda-beda, baik saya ataupun kalian semua. Oke. Jadi saran saya ya, kalau mau open posisi ya itu kalian tunggu daerah sini atau di daerah sini di 17150 atau 17220 atau di daerah 16875 dengan stop loss yang mungkin kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau dari risk to reward ratio saya, stop loss akan selalu saya place itu di luar base saya. Atau misalkan kalau harga sudah berada di luar base dan kita pengen open, itu biasanya stop loss itu 1% dari total modal kita. Biasanya saya begitu. Jadi tolong disesuaikan kembali. Jadi saya sangat berharap bahwa video ini dapat membantu kalian dalam melakukan trading dan juga dalam membuat keputusan trading supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, jika memang ada yang salah, silakan kalian tambahkan kembali di kolom komentar, dan jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin tambahkan, atau bahkan ada yang kurang paham dengan penjelasan saya, silakan tanyakan kembali di kolom komentar, karena pendapat kalian dan masukan kalian itu sangat berguna untuk saya dalam membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman, dan jika suka dengan videonya jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap saya update kalian langsung bisa menontonnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.